ya. Hari ini kita bicara modul 2. Ini ukuran tendensi pusat dan ukuran letak ya. Nah, apa saja yang di sini? Nanti kita banyak bicara min, median, kemudian modus ya. Kemudian ada lagi nanti kuartil, persentil dan seterusnya. Ya, mudah yang ini. Yang di modul 2 ini sangat mudah sekali. Jadi lanjutan dari yang minggu kemarin ya. Sebelumnya, yang minggu kemarin jelas ya. Ada yang masih bingung mengenai tugasnya? Nggak ada ya? Saya kira tugasnya benar semua, cuman ada sedikit yang keliru-keliru sedikit, tapi 90% benar ya. Nilai sentral dan ukuran penyimpangan ya. Ini saya masih pakai modul lama ini, bukan ukuran penyimpangan. Ini nanti di modul 3 buku minggu depan baru saya terangkan untuk ukuran penyimpangan. Jadi sementara kita bicara nilai sentral dulu. Ini nanti penjelasannya kalau di modul ini. Jadi misalnya untuk min itu dicari. Jadi kalau di buku itu ada data yang tidak dikelompokkan dan data yang dikelompokkan. Tapi nanti pada saat saya terangkan, semua saya terangkan data yang tidak dikelompokkan dulu, kemudian setelah selesai, karena data yang tidak dikelompokkan ini sangat mudah, jadi saya harap dengan mempelajari data yang tidak dikelompokkan dulu, nanti mencari data yang dikelompokkan lebih mudah. Data yang dikelompokkan adalah data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi kalau yang tugas kemarin itu misalnya diketahui data ya, kemarin itu kalau salah 34, 58 dan seterusnya sampai 50 ya. Nah, ini adalah data yang tidak dikelompokkan, tapi begitu sudah dibuat distribusi frekuensinya, artinya misalnya data ini saya buat distribusi frekuensinya, saya kelompokkan menjadi beberapa kelas ya. Misalnya kelas 24 sampai 30, kelas 31 sampai 37 dan seterusnya. Kemudian saya dapat frekuensinya, misalnya yang 24 30 itu ada 7. Kemudian di sini ada 2 dan seterusnya. Lah, kalau datanya dalam bentuk seperti ini, itu adalah mencarinya nanti menggunakan rumus data yang tidak dikelompokkan, yang satu ini ya, yang satu. Kemudian kalau yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi, kita mencarinya menggunakan rumus 2 ya. Nih. Contoh min ini rata-rata ya. Data yang tidak dikelompokkan. Jadi kalau di min di ini kebetulan sama ya. Jadi kalau di buku itu rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N X ya. Kebetulan saya ini menggunakan I dibagi N. Saya ini menggunakan sumber N. Ini saya menggunakan modul baru ya. Buku baru maksud saya. Nah, ini maksud saya sedikit beda itu. Jadi kalau yang di buku baru itu sigma X dibagi N ya. Saya di sini menggunakan seperti ini. Sama artinya. Kalau dari data yang tidak dikelompokkan, kalau itu saya ambil dari sampel, masih ingat ya, sampel itu adalah bagian dari populasi ya, bagian dari populasi, dari beberapa banyak
populasi itu diambil sebagian. Lah itu adalah sampel. Lah kalau semuanya itu adalah populasi. Ini sama, cuman apa bedanya apa? Cuman simbolnya saja ya. Kalau di sampel itu X bar ya, X bar itu X ada garis di atasnya. Kalau di populasi itu adalah mu ya. N di sini N kecil ini artinya melambangkan sampel, kalau yang di populasi N besar. Tapi ini nggak perlu di apa ya, kalau nanti ngerjakan ujian di ujian UT itu biasanya langsung minnya berapa, jadi nggak usah dibingungkan apakah itu N kecil atau N besar. Pokoknya ini diingat saja, jadi min itu semua dijumlahkan kemudian dibagi jumlahnya. Intinya kan seperti itu. Misalnya ini yang latihan, sebuah perusahaan swasta mendapat lamaran kerja 5 sarjana dengan IQ 110, 113, 115, 114 dan 112 ya. Nah, itu maksudnya kalau saya tulis ini adalah X1, yang ini adalah X2, 115 X3, X4 sama X5 ya, kalau saya menggunakan rumusnya yang ini ya. Jadi maksudnya sigma itu adalah semua dijumlahkan ya. Ini itu artinya saya di sini ya, itu X1 ditambah X2 ditambah sampai X5. Kalau misalnya ini ada N-nya 5 dibagi, jadi ini jumlahkan semua dikalikan 1/n, berarti kalikan 1/5. Jadi berapa nilainya? 1/5 ya, yang soal itu ya. 110 ditambah 113 ditambah 115, 114 sampai ditambah 112 dibagi 5. Berapa hasilnya? Tolong dihitung. Ayo, berapa? Sudah ketemu? Ini hasilnya adalah X barnya sama dengan, nah itu ada Mbak Suhartini itu 1/5 dikalikan 564. Jadi ini totalnya 564 dikalikan 1/5 berarti 112,8 ya. Ya, terima kasih dibantu. Ini adalah min ya, atau rata-rata dari data yang tidak dikelompokkan ya. Nah, selain menggunakan cara yang tadi, jadi misalnya ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 ya. X1 tambah X2 sampai X tambah X9 dibagi dengan N-nya, bisa juga menggunakan rumus seperti ini. Tapi ini nggak ada di buku baru ya, nggak ada di modul baru, ini yang ada di modul lama. Maksudnya gimana ini? Untuk mencarinya berarti X bar sama dengan, nah, untuk yang 2 ini frekuensinya berapa? Jumlahnya 2 berapa? 3 ya, ini F-nya. Yang ini frekuensinya 2. Yang 5 ini frekuensinya 4 ya. Berarti yang ini saya menggunakan ini I1 sampai N ini. Jadi ini anggap aja yang pertama, kedua, dan ketiga, berarti apa ini? 3 frekuensinya dikalikan 2 ditambah 2 dikalikan 3 ditambah berapa frekuensi dulu? 4 dikalikan 5 ya. Total jumlah frekuensinya berapa? Ya 3 ditambah 2 ditambah 4 ya. Ini sama nanti. Berapa ini hasilnya? 6 tambah 6
tambah 20. Berarti 32 dibagi dengan berapa ini? 3 tambah 2, 6 tambah 4, 10 ya. Hasilnya adalah 3,2. Ya, benar ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini?